Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah memberikan perumpamaan, perbandingan orang yang selalu prioritas memperhatikan dunia justru dengan dua serigala. Itu perbandingan luar biasa itu. Membandingkan manusia dengan binatang itu perbandingan yang luar biasa. Kalau manusia punya pikiran, binatang tidak punya. Sampai sebesar itu analoginya, membandingkannya itu. Bahkan di sini Rasulullah memberikan dua serigala itu saling berlomba. Kalau serigala satu nggak ada teman berlomba, itu nggak ada. Dan termasuk manusia dalam masalah harta mesti ada sikap perlombaan. Ya, tapi kita tahu posisi kita, mana yang layak, mana yang tidak layak. Sehingga Nabi memberikan wanti-wanti, nanti di akhir zaman itu orang banyak memanfaatkan pakai nama-nama agama. Wasyaraf lidinihi. Meskipun itu tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan agama. Hampir semua, apalagi akhir-akhir ini, sampai pilkada nggawa-nggawa agama. Kiai didekati, akhirnya dia membawa-bawa agama. Ternyata tidak. Ya, akhirnya nimbul berbagai persoalan. Ya, kalau jadi nggak apa-apa, kalau nggak jadi seperti di Mojokerto itu ternyata masalah besar itu. Sehingga timbul berbagai persoalan. Ya, kalau di luar Jawa itu sering begitu, Pak. Di Makassar hampir demo itu gak mari-mari. Di NTB itu gak mari-mari itu. Tapi di Jawa kan gak pantas gitu. Sampai ada bakar-bakar 33 mobil itu. Dan itu melibatkan ulama. Jadi prediksi Nabi itu sudah jelas, nanti begitu itu begitu. Jadi memakai agama untuk kepentingan personil. Dan paling gampang itu memakai simbol-simbol agama. Kayak simbol-simbol agama, jihad agama. Padahal jihad mateni uang yang nggak boleh, Pak. Kecuali dalam posisi negara dalam kondisi yang rawan peperangan, lah itu bisa. Negara kita kan apapun masih lumayan dibandingkan di negara-negara yang lain. Seperti di Thailand itu 2 bulan baru clear, sehingga orang tanya di mana rajanya. Wong ono raja kok nggak bisa menyelesaikan. Nah, ternyata berbagai persoalan. Ini prediksi Rasul. Jadi ada satu kitab yang ditulis anak Indonesia, disertasi doktor. Itu bagus tulisannya itu. Jadi ada Al-Bisharat An-Nabawiyah. Al-Bisharat An-Nabawiyah, kalau kita terjemahkan secara bebas, prediksi Rasul. Termasuk ini. Apa prediksi Rasul? Di antaranya waktu itu Abu Bakar jadi khalifah, itu sudah ada prediksi Rasul.
Karena Nabi sakit, Abu Bakar sebagai imam. Sehingga rame-rame antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin hampir terjadi kelas fisik. Yang kaum Muhajirin harus orang Muhajirin dari Mekah, kaum Ansar mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Sehingga terjadi yang luar biasa. Dan itu tempat pertemuannya di Sakifah Bani Sa'idah. Sekarang sudah tidak ada, Pak. Jadi masjid itu. Kalau dulu 500 meter dari Masjid Nabawi, di situ letak pertemuan itu. Akhirnya Umar bicara, lah kamu semuanya rela terhadap Abu Bakar sebagai imam salat. Apakah kamu tidak rela kalau Abu Bakar sebagai imam duniawiyah? Setelah baru itu. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini kita tinggalkan. Sekarang ada hadis baru, tapi kaitannya dengan kesederhanaan hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi jambihi faqulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'an faqala mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud diridhai Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, Rasulullah tidur di atas tikar hasir. Hasir itu tikar. Lah tikar dulu itu bahannya dari pelepah kurma itu. Pandan nggih mboten wonten. Kula tikar wong Indonesia, Pak. Ala hasirin. Terus beliau bangun, di punggungnya itu ada bekas tikar tadi. Fakulna, ini Abdullah bin Mas'ud, Nabi melihat Nabi punggungnya bekas, masih ada bekas tikar. Itu Abdullah bin Mas'ud itu kasihan. Masya Allah, pemimpin umat kok tidur di situ dalam kondisi yang tidak layak. Abdullah bin Mas'ud mengajukan satu tawaran, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita membuat sampean kasur sing empuk gitu, witoan. Dijawab Nabi, untuk apa saya? Faqala mali walid dunya. Untuk apa saya? Dengan kenyataan hidup di dunia yang seperti ini, saya justru bahagia. Ma'ana fid dunya, saya di dunia ini seperti orang bepergian, naik kendaraan, istirahat di tengah jalan. Karakibin istadalla tahta syajaratin, istirahat di bawah pohon. Thumma raha wa taraha, istirahat sebentar, setelah itu saya tinggalkan. Untuk apa saya membuat tempat yang istimewa? Ini jawabannya Rasulullah ini. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, qala hadisun hasan sahih. Hadis hasan dan sahih. Biasanya Imam Tirmidzi itu kelebihannya, kalau hadis ini hasan dijelaskan hasan, hadis sahih dijelaskan sahih. Sehingga
banyak hadis-hadis di Bukhari, kemungkinan hadis sahih, tapi terjadi berbagai perdebatan. Imam Tirmidzi justru mengungkapkan ini hadis sahih, sehingga orang tahu. Karena banyak hadis-hadis yang tidak pas. Kan setelah Rasulullah wafat itu banyak timbul hadis-hadis maudhu. Hadis maudhu niku mboten hadis tapi dibilang hadis. Karena apa? Ingin mendukung. Terutama di zaman Muawiyah itu. Kan Muawiyah niku Masya Allah saking bencine kepada Sayyidina Ali dan takut nanti dipengaruhi macam-macam. Khutbah itu sampai 2 jam, khutbah Jumat. Sampai makmum lah, kelenger awak. Ora gak iso dodolan. Sing nok mebel gak iso buka toko. Karena apa? Takut setelah itu ada berbagai provokator. Baru beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping dia memang gemuk, mau berdiri tidak bisa, dan dia khutbah berdiri duduk. Jadi sebenarnya khutbah itu duduk boleh, tapi gak pantas, gitu. Gak pantas karena gak biasa, gak biasa. Bahkan ada keterangannya dia minum. Jadi khutbah duduk itu sudah ada itu, Pak. Nah, di Indonesia kan gak pantas, gak biasa. Tulungane loro aja khutbah kok. Ya memang khotibé akeh. Nah, dulu juga banyak, tapi yang punya kepentingan 1-2. Ya Muawiyah itu. Sehingga di dalam pemerintahnya berbagai persoalan sampai terjadi perkelahian yang terkenal dengan Waqi'atu Siffin, peperangan Siffin. Siffin itu perbatasan Saudi dengan Syria. Dan itulah sejarah gelap perkembangan Islam. Lah ini Nabi. Witaan niku termasuk kasur sing empuk. Tapi kalau kasur biasa seperti kasur kita, namanya istilahnya kalau dipan sarir. Terus kalau kasur niku napa niki wae kula sik eling malah Firash. Sehingga kalau di Arab itu nyewa apartemen yang lengkap apa enggak. Kalau yang lengkap itu dikatakan mafrusyah. Mafrusyah itu penuh peralatan termasuk mebel. Kalau enggak ada, ya enggak ada mafrusyah. Itu Abdullah bin Mas'ud kasihan. Kenapa Abdullah bin Mas'ud kok tahu? Karena beliau termasuk punakawannya Rasulullah, pesuruh Nabi. Kemana-mana ada Rasulullah karena dia kebagian membawa sandalnya Rasulullah. Masya Allah, sandalnya Nabi itu buat rebutan. Nggawa sandalnya Nabi itu. Termasuk Abdullah bin Mas'ud. Bahkan beliau, Nabi istirahat siang, beliau nunggu di depan rumah beliau. Makanya tidak ada istilahnya Nabi kehilangan sandal, itu tidak ada. Nggak tahu nak masjid bolak-balik sandal hilang, pemainnya sandalnya sing ngapi. Ya salah khotibe jarene. Khotibe kan ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Ya tapi maksudnya itu perbuatan yang jelek ditinggalkan, ambil yang baik. Tapi dalam pengeterapannya berbeda-beda itu. Abdullah bin Mas'ud itu, beliau tahu. Sehingga beliau termasuk hadis yang banyak diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah ibnu Mas'ud. Ini termasuk punakawan Rasulullah SAW. Tetapi kalau sekprinya itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa itu KKN? Makanya KKN itu kan, KKN itu memanfaatkan keluarga yang dekat tapi tidak punya kemampuan. Itu KKN, Pak. Tapi kalau orangnya mampu, layak, pantas dan punya kelebihan, dipakai ya tidak masalah. Sehingga nuwun sewu, kemarin kan rame-ramenya Bu Ainun Habibie wafat itu. Pak Habibie itu begitu naik jadi presiden diprotes KKN karena anaknya pinter-pinter. Yang pertama Ilham Akbar Habibie itu ahli teknologi itu. Yang kedua Tariq Kemal sama itu, sekolahnya di Jerman, dia punya kemampuan tapi diprotes. Dalam posisi-posisi tertentu nggak layak, akhirnya dia tidak boleh oleh Pak Habibie pegawaian di situ. Korban sebenarnya, padahal dia mampu. Jadi untuk supaya tidak dibicarakan orang banyak, disuruh keluar dari pegawai negeri. Ya, tapi dia kemampuan dirawat di rumah Jerman. Jadi termasuk Pak Habibie itu. Pak Habibie itu hebatnya, ada satu pesawat namanya Airbus yang buatan kerjasama Jerman, Prancis, Inggris. Sekarang pesawat yang paling besar isinya 560. You know, Abdurrahman Saleh ya tidak mungkin, Pak. Itu pesawat butuh 12 kilo untuk landing. Sementara di Abdurrahman Saleh itu hanya 800. Itu kalau nggak pilot Indonesia nggak bisa, karena nggak tahu medan. Itu ada satu instrumen itu dinamakan Habibie. Di mana letaknya? Di baling-baling. Ditulis tuh Mr. Habibie. Sehingga beliau setiap bulan dapat miliaran imbalan itu, Pak. Makanya istrinya sakit itu berapa miliar tuh? Ya nggak terasa jaminan Jerman. Dan beliau dulu termasuk dapat 2 paspor, 1 paspor Indonesia, 2 paspor Jerman. Sehingga enak saja. Ya tapi loro 9 kali dioperasi itu kan sakitnya naudzubillah. Nah, ini Rasul, Masya Allah. Nggak perlu kamu membuatkan saya seperti itu enggak perlu. Karena ibarat saya hanya sebentar aja. Nah di sini bapak-bapak, kebahagiaan itu tidak bisa diukur secara dohirnya saja. Ada orang yang dimiliki seperti itu tapi dia bahagia. Sekarang kan orang jor-joran motor api-apian. Karena kadang-kadang statusnya yaitu. Tapi bagi orang yang sudah sampai ngetop kebahagiaannya, dia tidak mikir itu. Karena kebahagiaan tidak diukur dari secara dohir. Nabi melakukan seperti ini sebagai uswatun hasanah. Nabi bisa melakukan apa saja, bisa. Wong Nabi. Bahkan beliau ditawari apa saja bisa. Waktu orang kafir mendekati Nabi tidak bisa, ditawarkan dengan berbagai penawaran yang sangat menggiurkan. 1, kekayaan. 2, jabatan. 3, perempuan. Ditolak, Pak. Kira-kira sak mangke anu, Bang. Kepengin duwe montor apik gak duwe ana sing nawari ya gak apa-apa jane.
Bagi yang tidak punya prinsip. Kalau punya prinsip enggak dirasani wong repot, Pak. Lah kurang apa niku? Dan itu para pimpinan kafir itu tidak berani menghadap Rasulullah langsung lewat pamannya itu. Pamannya yang paling berpengaruh adalah Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tetapi tetap tidak bisa. Karena apa? Misi utamanya itu menyebarkan Islam sampai banyak pengikutnya. Waktu itu ditawari orang paling cantik siapa? Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais itu Masya Allah, min ajmalin nisa fil jazirah al-arabiyah, perempuan paling cantik seluruh jazirah Arabia. Kalau minum air itu kelihatan ini, Pak, kelenyer-kelenyer ini. Ya Allah nih, putih bersih. Loh, sampai ya kelenyer-kelenyer tapi keringetan. Masya Allah itu. Ya ditolak, uang bukan itu. Dan istri Nabi semuanya layak-layak. Khadijah itu kan termasuk, meskipun umurnya 40, beliau rupawan. Orang Arab umur 40 sik zen niku. Nek wong Indonesia 40 wis mulai rupawan, dermawan, hartawan, bangsawan. Orang nopo? Ya, tapi sebagian sejarah Siti Khadijah dikembalikan seperti perawan. Ya, tapi Nabi kan tidak bisa membedakan antara perawan dan tidak. Kecuali setelah kawin dengan Siti Aisyah. Ini semua hakikatnya syariat. Hakikatnya syariat. Loh ini loh nabimu. Bukan berarti menjelek-jelekkan Rasulullah dalam posisi itu. Inilah kondisi nabimu. Kalau menghadapi kehidupan di dunia, ada fasilitas untuk kaya, untuk enak, tapi tidak dimanfaatkan. Apa? Untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Dan yang banyak tahu yang begini ini Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Abdullah ibnu Mas'ud tadi sudah singgung sebagai pembantu Rasulullah yang sangat setia. Kemana saja beliau ada, sehingga hadis penuh. Termasuk Sayyidina Ali, banyak hadisnya. Apalagi masalah-masalah pribadi, Sayyidina Ali itu banyak mendapatkan dari Rasulullah itu, Pak. Sampai mangan bareng-bareng itu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau makan dengan Rasulullah ya sama, bareng. Tapi kira-kira mantu ambil banget tua mangan bareng-bareng iso apa gak sak pakai. Ya sungkan di antaranya sih. Ya tapi itu apa? Untuk memberikan pelajaran secara syar'i. Secara syar'i. Kalau enggak gitu gimana mungkin? Seperti rame-rame istri Nabi protes pada Rasulullah. Itu apa? Yang syariat. Syariat. Bahwa manusia suatu ketika meskipun seorang Nabi bisa melakukan sesuatu yang tidak pas, tapi akhirnya ditegur oleh Allah menjadi kehidupan sangat harmonis. Ya karena apa? Bukan karena nabinya, tetapi sikap para istri beliau. Sehingga protesnya lewat Siti Aisyah, karena dianggap Siti Aisyah niku termasuk istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sakit itu minta permisi kepada semua istri yang masih hidup untuk tinggal di rumah Aisyah. Diizinkan semua. Karena waktu itu istri Nabi masih hidup banyak kecuali Khadijah. Yang lainnya masih hidup, tapi yang berdiam di Madinah itu hanya beberapa orang. Maimunah itu dekat mana Mekah, akhirnya beliau wafat di situ. Sehingga ada makam istri Nabi itu di tengah jalan itu.
Itu namanya Maimunah, yang lainnya ada di Madinah dan dikumpulkan jadi satu. Semua syariat, semua niku syariat. Lah beliau mempermamatkan di dalam kehidupan dunia seperti orang naik kendaraan, istirahat sebentar. Istirahat sebentar, tahta syajaratin. Apakah dulu di Arab ada syajarah? Ada pohon? Ya secara keseluruhan tidak ada. Yang ada itu hanya pohon kurma itu. Ada kalau di Taif anggur. Tetapi hanya perumpamaan tahta syajarah. Setelah itu istirahat nggak lama dan meninggalkan tempat itu. Makanya tidak perlu sing api-api, nggak perlu sing api-api. Nah ini pelajaran buat semua. Bahkan hadis-hadis sebelumnya kita seperti musafir, orang yang bepergian. Orang yang bepergian itu yang penting sampai tujuan, selamat. Lah tujuan itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga kita antara dunia dengan akhirat, kita prioritaskan akhirat. Ibaratnya kita mau ke Surabaya dengan mau ke Pandaan, kita katakan Pandaan itu dunia. Kalau kita ke Pandaan hanya sampai Pandaan saja. Tetapi kalau tujuan kita Surabaya, Pandaan kelewati. Tapi di dalam mencapai cita-cita sampai akhirat, berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk kehidupan yang sangat sederhana ini, kehidupan yang sangat sederhana. Sampai bepergian itu yang penting lah, teko panggonannya apa. Makanya orang bepergian itu kalau belum sampai tujuan itu Masya Allah itu. Sehingga kadang-kadang hambatan di tengah jalan dianggap persoalan-persoalan biasa. Sehingga kita bepergian sekarang kan harus tahu kondisi. Harus tahu kondisi lewat jalan mana. Seperti kemarin Malang tempo dulu itu kan macet Pak. Macet itu. Kalau kita tidak pintar-pintar cari jalan bisa repot. Saya kemarin khutbah Jumat hampir terlambat. Waktu itu sopirnya yang jemput saya suruh berangkat jam 10, ditakutkan nanti Malang tempo dulu, ternyata di mana-mana macet. Ya untungnya masih memungkinkan. Ada polisi yang kenal itu di belah sana, ini khotib Masjid Jami, diterno sampai mana itu. Kalau enggak bisa ketinggalan itu. Lah itu kan harus hati-hati. Artinya kita mencari jalan itu hati-hati. Kira-kira di sini hambatan. Kalau hambatan ada artinya nggak masalah. Kalau yang repot hambatan nggak ada hubungan dengan kerjaan kita, dengan tujuan kita, ya juga masalah. Juga masalah. Sehingga kita harus jalan yang mana? Jalan yang mana itu kejelian kita mencari alternatif. Kejelian kita mencari alternatif. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, hati-hati. Kalau kamu melangkah. Kalau orang Jawa jelas. Hati-hati nek melangkah. Jelas itu. Sebab kalau melangkah keliru jalan, atletnya itu repot. Atletnya niku repot. Ini Rasulullah. Sementara yang lain kasihan, beliau tidak. Makanya ukurannya beda-beda Pak. Ukurannya itu kan beda-beda. Ya tapi sebagai umat itu melihat beliau seperti itu kan seperti apa gitu ya. Wajar lah, wajar. Apalagi Abdullah bin Mas'ud yang tahu betul bagaimana perilaku junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sehingga beliau memberikan contoh, beliau itu dalam melakukan sesuatu memberikan contoh supaya mudah direkam,
mudah dipelajari, mudah diingat, mudah dimengerti. Kalimatnya niku summa roha. Roha niku pergi. Wataraka. Sehingga hadis Rasulullah SAW memberikan wawasan yang seperti itu. Terus sini ada pertanyaan, bagaimana Nabi tidur kok kelihatan punggungnya kena itu? Nah ini macam-macam. Nabi tidur pakai baju, tapi ada di dalam keterangan Nabi tidur tidak pakai baju, sehingga kelihatan. Dan kita terserah kondisinya. Tapi kalau tidur di atas tikar itu kan nggak terlalu masalah, Pak. Sing repot kalau tidur di atas apa ya. Tapi apa yang pada jasad Nabi itu barokah. Kalau kita kan ojo turu kau ganggu kelambi engko keringete. Ya tapi keringetnya Nabi ini ku barokah. Contoh ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Usama bin Zaid, istrinya Zaid bin Harisah, pahlawan perang di Mu'tah itu, yang mati terpenggal. Punya anak namanya Usama bin Zaid. Itu Rasulullah kalau ada apa-apa relax itu ke rumah Ummu Sulaim. Ke rumah Ummu Sulaim. Istirahat beliau, bahkan tidur. Suatu ketika panas, keringetnya itu loh berjatuhan, tapi oleh Ummu Sulaim ditadai gelas. Tadai gelas. Ada orang sakit, itu disuruh minum orang sakit itu. Berarti nggak masalah. Makanya kalau kita ada di kalangan kita ada minum-minuman dibacakan apa itu ya nggak masalah, nggak masalah. Pernah beliau tidur di Ummu Sulaim, rambutnya jatuh, disimpan oleh Ummu Sulaim. Dan itu ada orang sakit dioleskan dengan itu sembuh. Ini di dalam hadis-hadis yang kuat, Pak. Lah masa berobat dengan donga-donga gak oleh. Wong itu ternyata ada yang dilakukan oleh sahabiah. Ummu Sulaim termasuk orang yang dekat kepada Rasulullah SAW, sehingga kadang-kadang Rasulullah relax itu di rumah Ummu Sulaim karena ingat suaminya Zaid bin Harisah sebagai panglima tadi. Akhirnya anaknya diangkat oleh Nabi sebelum Nabi wafat sebagai panglima perang. Begitu delegasi belum diberangkatkan, Nabi wafat, tapi tetap Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Pimpinannya sudah ganti Khalifah Abu Bakar Siddiq. Di situ Khalifah Abu Bakar Siddiq mau berangkat perang, dia mempersilakan Usama bin Zaid naik kuda panglima. Usama bin Zaid tidak mau, karena apa, ini Khalifah. Tapi apa, Khalifah Abu Bakar Siddiq, kamu ditunjuk oleh Rasulullah lebih afdol. Masya Allah. Apa ada pemimpin begitu? Tidak mungkin. Karena apa? Tunjukkan Nabi lebih utama dari yang lain. Inilah sebagai pelajaran buat kita semua, sehingga sedikit tambah ilmu kita, mana yang manfaat buat kehidupan kita, yang hakikatnya ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.